atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait hasil tugas saya yang berjudul Perencanaan Partisipatif dengan Model PPKP atau Pemahaman Partisipasi Kondisi Pedesaan. Saya sendiri Hasan Muniaha dengan nomor stambuk I2F1 22007 di bawah bimbingan mata kuliah Perencanaan Partisipasif dosen pengampu Bapak Dr. Dasmin Sidu SP MSc. Lanjut, pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada 9 poin, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua sejarah lahirnya PPKP, yang ketiga arti dan pengertian PPKP, yang keempat prinsip penggunaan PPKP, yang kelima tujuan dan manfaat penggunaan PPKP, berikutnya tahapan penggunaan PPKP, ketujuh kelebihan dan kelemahan penggunaan PPKP, hambatan dan tantangan penggunaan PPKP, yang kesembilan ringkasan. Lanjut, pendahuluan, yaitu salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat menyumbang misinya untuk mewujudkan pemerintah yang mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyat serta mau mendengarkan apa kemauannya. Yang kedua, pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Lanjut, kita masuk di poin pertama berikutnya, yaitu sejarah lahirnya PPKP. Pertama kali diangkat melalui Paul L. Johnson tahun 70-an, yang dia menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Yang berikutnya di tahun 80-an lewat Robert menyoroti perlunya peran nyata masyarakat dalam proses pembangunan. Berikutnya di tahun 90-an, Mikhail menekankan pentingnya memahami konteks lokal dalam partisipasi pembangunan pedesaan. Yang berikutnya dapat kami simpulkan, yaitu pemahaman partisipatif kondisi pedesaan merupakan hasil dari kontribusi para ahli seperti Johnson, Camber, Pimber, dan Reti. Mereka menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengambilan keputusan untuk membangun pedesaan yang berkelanjutan. Lanjut, arti dan pengertian PPKP. Pertama, menurut Paul, suatu pendekatan interaktif yang memungkinkan masyarakat pedesaan untuk memahami kondisi dan masalah yang mereka hadapi secara langsung, serta memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Berikutnya, menurut Robert, sebuah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan pedesaan. Berikutnya, menurut Michael, suatu proses di mana masyarakat pedesaan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan mereka di pedesaan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di pedesaan menjadi kunci utama dalam pemahaman partisipasi kondisi pedesaan. Berikutnya, menurut Jules Pretty, suatu pendekatan yang melibatkan berbagai pihak untuk memahami kondisi pedesaan secara holistik dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dari beberapa pernyataan para ahli dapat kami simpulkan bahwa arti dan pengertian PPKP itu
pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dan aktif dalam membangun pedesaan, pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal, serta penekanan pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Lanjut, masuk ke poin prinsip penggunaan PPKP. Sini ada 3 ahli. Yang pertama Sudrajat 2010. Prinsipnya ada 6, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mempertimbangkan beragam perspektif pengetahuan dan kepentingan, mengakui keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Keempat, memberdaya masyarakat desa untuk aktif berpartisipasi. Yang kelima, menyelaraskan program pembangunan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan keadilan. Yang keenam, menggunakan data dan informasi yang bersifat partisipatif dan responsif. Itu 6 poin dari Sudrajat. Yang berikutnya menurut Sunario 2013, dia lebih banyak, yaitu ada 8 prinsip. Yang pertama, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, menghargai dan memperhatikan beragam pandangan dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, memastikan partisipasi masyarakat dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Keempat, meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola dan menjaga kondisi pedesaan. Kelima, mendorong kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan pembangunan pedesaan secara optimal. Yang keenam, menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketujuh, mengintegrasi nilai-nilai lokal dan kearifan lokal dalam pembangunan pedesaan. Yang kedelapan, memiliki tujuan jangka panjang yang berkelanjutan. Ini 8 poin prinsip menurut Sunario. Yang berikutnya menurut Hulan 2015 ada 6 prinsip, yaitu pertama, identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan data terkait kondisi pedesaan. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap informasi dan data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, melibatkan aktif masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana pembangunan pedesaan dan mengkaji dampaknya. Yang keenam, yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembangunan pedesaan dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Dari 3 ahli di atas, dapat kami simpulkan bahwa prinsip PPKP yaitu ada 10 poin. Yang pertama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, mempertimbangkan beragam perspektif, pengetahuan, dan kepentingan. Yang ketiga, identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa melalui diskusi dengan masyarakat setempat. Yang keempat, menghargai dan memperhatikan beragam pandangan dan kepentingan masyarakat. Yang kelima, mengintegrasi nilai-nilai lokal dan kearifan lokal dalam pembangunan pedesaan. Keenam, mengumpulkan informasi dan data terkait kondisi pedesaan dan berbagai sumber seperti survei, wawancara, dan observasi lapangan. Ketujuh, melakukan analisis terhadap informasi dan data yang telah dikumpulkan. 8, melibatkan aktif masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan. 9, melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana pembangunan pedesaan dan mengkaji dampaknya. 10, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembangunan pedesaan dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Lanjut, kita masuk ke tujuan dan manfaat penggunaan PPKP. Poin A yaitu tujuan penggunaan PPKP. Ini ada 3 ahli yang saya angkat, yaitu yang pertama Sulistianto 2017. Ini dia menyampaikan ada 8 tujuan penggunaan PPKP. Yang pertama itu inklusivitas, yaitu PPKP untuk memastikan partisipasi yang inklusif dari seluruh lapisan masyarakat pedesaan. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu keadilan, bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan.
Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Keempat, tujuan keempat, pemberdayaan masyarakat. Kelima, pembangunan berkelanjutan. Keenam, pengurangan ketimpangan. Ketujuh, peningkatan kapasitas lokal. Dan kedelapan, peningkatan pembangunan partisipatif. Itu 8 tujuan dari menurut Sulistianto, Sulistiowati. Berikutnya menurut Sugiarto 2015, dia ada 8 tujuan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi prioritas pembangunan. Yang ketiga, mempromosikan kesejahteraan dan kesetaraan. Keempat, meningkatkan kapasitas lokal. Kelima, mendorong pembangunan berkelanjutan. Enam, memperkuat kemandirian dan keterlibatan masyarakat. Ketujuh, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kedelapan, mengembangkan model pembangunan partisipatif. Menurut ahli berikutnya, yaitu Pangestu 2016, dia ada 8 tujuan juga penggunaan PPKP. Yang pertama, partisipasi masyarakat yang aktif. Yang kedua, identifikasi dan prioritas kebutuhan lokal. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Keempat, pembangunan berkelanjutan. Kelima, keadilan dan kesetaraan. Keenam, peningkatan kapasitas dan pengetahuan. Tujuh, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Delapan, mendorong inovasi dan pembangunan lokal. Lanjut, dari 3 ahli di atas dapat kami simpulkan atau konklusikan tujuan penggunaan PPKP yaitu 1, inklusivitas, 2, keadilan, 3, peningkatan kualitas hidup, 4, mengidentifikasi prioritas pembangunan, 5, partisipasi masyarakat yang aktif, 6, identifikasi dan prioritas kebutuhan lokal, 7, pemberdayaan masyarakat, 8, pembangunan berkelanjutan, 9, keadilan dan kesetaraan, 10, peningkatan kapasitas dan pengetahuan, 11, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, 12, mendorong inovasi dan pengembangan lokal. Lanjut ke poin pembahasan berikutnya, yaitu poin B, terkait manfaat penggunaan PPKP. Ini ada 3 ahli yang saya sampaikan, yaitu menurut Syamsul Bahri 2016, dia sampaikan ada 4 manfaat, yaitu pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Yang kedua, manfaat berikutnya, memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di pedesaan. Yang ketiga, mendorong terciptanya pembangunan pedesaan yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Menurut ahli berikutnya, yaitu Hidayat 2018, dia menyampaikan ada 4 juga manfaat. Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pedesaan. Kedua, memperoleh informasi yang akurat dan berkelanjutan tentang kondisi pedesaan. Yang ketiga, mendorong terciptanya kebijakan pembangunan pedesaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pedesaan secara berkelanjutan. Itu manfaat menurut 4 manfaat menurut Hidayat. Yang berikutnya, menurut Nita Anggarsari 2019, ada 4 manfaat juga. Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, memahami kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Ketiga, meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan. Keempat, membangun keberlanjutan pembangunan. Ini 3 ahli yang mengungkapkan terkait manfaat penggunaan PPKP. Dapat kami simpulkan bahwa ada kurang lebih ada 10 manfaat, yaitu pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Kedua, memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di pedesaan.
Ketiga, memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Keempat, memperoleh informasi yang akurat dan berkelanjutan tentang kondisi pedesaan. Kelima, mendorong terciptanya kebijakan pembangunan pedesaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pedesaan secara berkelanjutan. Ketujuh, meningkatkan partisipasi masyarakat. Kedelapan, memahami kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Sembilan, meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan. Dan yang terakhir, ke-10, membangun keberlanjutan pembangunan. Lanjut ke poin pembahasan berikutnya, tahapan penggunaan PPKP, yaitu menurut Ahmad 2018 ada 6 tahapan. Yang pertama, pendekatan partisipatif. Kedua, mobilisasi masyarakat. Ketiga, diskusi terbuka. Keempat, pendekatan berbasis data. Kelima, pemahaman konteks lokal. Dan keenam, pencatatan masalah. Ini menurut Ahmad ada 6 tahapan. Berikutnya menurut Budi dan Didi, Budi 2016 ada 7 tahapan. Nah, ini lebih banyak, lebih dari Ahmad. Pertama, metode pengumpulan data. Ya, ini lebih ke lanjutan tahapan dari Ahmad. Nah, dari Budi dia memberikan pandangan tahapan berikutnya itu metode pengumpulan data, penentuan sampel, pemeliharaan instrumen penelitian, pelatihan dan persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Yang berikutnya menurut Didi 2019 ada 6 tahapan, yaitu pertama perencanaan implementasi, kedua pengorganisasian tim, ketiga pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi, penyesuaian dan perbaikan, pemberdayaan masyarakat. Ya, ini lebih ke tahapan pertama sampai tahapan akhir. Dia berjenjang. Lanjut, dari 3 ahli yang telah dikemukakan di atas, dapat kami simpulkan kurang lebih ada 19 tahapan dalam dengan metode PPKP, yaitu pendekatan partisipatif, mobilisasi masyarakat, diskusi terbuka, pendekatan berbasis data, pemahaman konteks lokal, pencatatan masalah, metode pengumpulan data, penentuan sampel, pemeliharaan instrumen penelitian, pelatihan dan persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, perencanaan implementasinya, pengorganisasian tim implementasi, 6. Pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi, 18. Penyesuaian dan perbaikan, dan terakhir, pemberdayaan masyarakat. Oke, lanjut kita ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait kelebihan dan kelemahan penggunaan PPKP. Pertama, kita angkat terkait kelebihannya dulu, kelebihan penggunaan PPKP. Ini ada 3 ahli. Pertama, menurut Teufel 2013, ada 7 kelemahan. Ternyata ini PPKP ini ada kelemahannya juga. Jadi ada 7 kelemahan yang diumumkan oleh Teufel. Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini kelebihan ya, kelebihan penggunaan PPKP. Jadi dari 3 ahli ada kelebihan. Pertama menurut Teofel 2013, pertama ada 7 ya, ada 7 kelebihannya. Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang lebih akurat. Ketiga, peningkatan kualitas proyek pembangunan. Keempat, meningkatkan kepemilikan lokal. Kelima, pembangunan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kapasitas masyarakat. Ketujuh, memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Ini 7
kelebihan menurut TOEFL, sedangkan menurut Tuget et al. Tahun 2012, dia ada 7 kelebihan juga. Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat, identifikasi kebutuhan lokal yang lebih akurat. Ketiga, peningkatan kualitas proyek pembangunan. Keempat, meningkatkan kepemilikan lokal. Kelima, pembangunan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kapasitas masyarakat. Ketujuh, meningkatkan keterlibatan politik dan sosial. Menurut ahli berikutnya, yaitu Majid 2017, menyampaikan ada 7 kelebihan juga. Yang pertama, meningkatkan kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat. Kedua, meningkatkan relevansi program pembangunan. Ketiga, meningkatkan kualitas proyek. Keempat, penguatan kapasitas lokal. Kelima, mendorong inovasi dan kreativitas. Keenam, meningkatkan keterlibatan politik dan sosial. Ketujuh, membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah. Ini ya, kurang lebih ada 3 ahli yang menggunakan tenaga kelebihan. Dari 3 ahli di atas dapat kami simpulkan bahwa kurang lebih ada 14 kelebihan dengan menggunakan metode PPKP, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan yang lebih akurat, meningkatkan kualitas proyek pembangunan. Keempat, meningkatkan kepemilikan lokal. Kelima, pembangunan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kapasitas masyarakat. Ketujuh, memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Kedelapan, meningkatkan keterlibatan politik dan sosial. Kesembilan, meningkatkan kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat. Ke-10, meningkatkan relevansi program pembangunan. 11, peningkatan kualitas proyek. Ke-12, penguatan kapasitas lokal. Ke-13, mendorong inovasi dan kreativitas. Ke-14, meningkatkan keterlibatan politik dan sosial. Kita masuk ke poin pembahasan berikutnya terkait kelemahannya. Kelemahan PPKP, ada kelebihan dan ada juga kelemahannya. Ini ada 3 ahli juga yang saya angkat. Yang pertama, menurut Sumarwoto 2001 menyampaikan ada 7 kelemahan penggunaan PPKP ini. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Kedua, tingkat partisipasi yang rendah. Ketiga, ketidakseimbangan kekuasaan. Keempat, ketergantungan pada pendampingan eksternal. Kelima, kesulitan dalam konsensus. Keenam, keterbatasan kapasitas dan pengetahuan. Ketujuh, tantangan dalam implementasi program. Ini menurut Sumarwoto ada 7 tadi kelemahannya. Sedangkan menurut Kartor Dirjo 2005, dia menyampaikan ada kurang lebih ada 6 kelemahan penggunaan PPKP ini, metode PPKP ini. Yang pertama, keterbatasan kapasitas masyarakat. Kedua, ketergantungan pada pendampingan eksternal. Ketiga, resistensi dari pihak tertentu. Keempat, kesulitan dalam mencapai konsensus. Kelima, tingkat partisipasi yang rendah. Keenam, ketidakseimbangan kekuasaan. Jadi kurang lebih ini menurut Kartor Dirjo. Berikutnya menurut Sulistiwati 2015 bahwa kelemahan kurang lebih ada 7. Pertama, keterbatasan kapasitas masyarakat. Yang kedua, tingkat partisipasi yang rendah. Ketiga, ketergantungan pada pendampingan eksternal. Keempat, kesulitan dalam mencapai konsensus. Kelima, ketidakseimbangan kekuasaan. Keenam, resistensi dari pihak tertentu. Ketujuh, kesulitan dalam evaluasi dan monitoring. Ini pandangan beberapa ahli terkait kelemahan. Dapat kami simpulkan kurang lebih ada 12 terkait kelemahan penggunaan metode PPKP. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Kedua, keterbatasan kapasitas masyarakat. Ketiga, resistensi dari pihak tertentu. Keempat, tingkat partisipasi yang rendah. Ketiga, seimbangan kekuasaan. Ketergantungan pada pendampingan eksternal. Kesulitan dalam konsensus. Keterbatasan kapasitas dan pengetahuan. Tantangan dalam implementasi program.
ketidakseimbangan kekuasaan, dan ke-11 resistensi dari pihak tertentu, ke-12 kesulitan dalam evaluasi dan monitoring. Ini kurang lebih ada 12 kelemahan, dan ternyata 11 ya, 11 karena mohon maaf ini dia double nomor 3 dan 11. Jadi kurang lebih ada 11 kelemahan penggunaan PPKP. Lanjut, terkait hambatan dan tantangan penggunaan PPKP ini sendiri. Pertama kita angkat dulu terkait hambatannya. Ini ada 3 ahli yang pada kesempatan ini saya munculkan, yaitu menurut Suyono dan Sumarjo 2017. Ini kurang lebih ada 8 hambatan dalam penerapan penggunaan metode PPKP. Yang pertama itu kurangnya kesadaran dan pemahaman. Yang kedua, budaya hierarkis. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Keempat, kurangnya kapasitas dan keterampilan. Kelima, resistensi terhadap perubahan. Keenam, komunikasi yang tidak efektif. Ketujuh, kepentingan yang berbeda. Kedelapan, ketidakpercayaan dan kurangnya transparansi. Itu menurut Suyono dan Sumardojo. Sedangkan menurut Nursha 2018, dia ada 8 juga terkait hambatan penggunaan metode PPKP ini. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, dominasi tokoh-tokoh tertentu, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas dan keterampilan. Keenam, perbedaan kepentingan dan konflik internal. Ketujuh, keterbatasan infrastruktur. Kedelapan, pengaruh eksternal dan intervensi. Itu menurut 8 poin menurut Nursha terkait hambatan. Yang berikutnya menurut Rianto 2019 ada 8 hambatan penggunaan metode PPKP juga. Yang pertama, kurangnya kesadaran partisipatif. Kedua, budaya hierarki dan patriarkal. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Keempat, kurangnya kapasitas dan keterampilan. Kelima, komunikasi yang tidak efektif. Keenam, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketujuh, perbedaan kepentingan dan konflik internal. Kedelapan, intervensi eksternal yang tidak sesuai. Dari 3 ahli terkait penyampaiannya terkait hambatan dapat kami simpulkan kurang lebih ada 13 hambatan penggunaan metode PPKP ini. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Kedua, budaya hierarkis. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Keempat, kurangnya kapasitas dan keterampilan. Kelima, resistensi terhadap perubahan. Keenam, komunikasi yang tidak efektif. Ketujuh, kepentingan yang berbeda. Kedelapan, ketidakpercayaan yang kurang transparansi. 9, dominasi oleh tokoh-tokoh tertentu. 10, keterbatasan infrastruktur. Ke-11, pengaruh eksternal dan intervensi. Ke-12, budaya hierarki dan patriarkal. Ke-13, komunikasi yang tidak efektif. Mohon maaf, ini double juga ya. Ini nomor 6 dan nomor 13, jadi kurang lebih ada 12 terkait hambatan penggunaan metode PPKP. Next, kita masuk ke poin pembahasan berikutnya terkait tantangan penggunaan PPKP. Tadi ada hambatannya, sekarang tantangannya. Ini ada 3 ahli juga. Yang pertama, Nur Thomas 2017 terkait tantangan penggunaan metode PPKP ini. Yang pertama, ketidaksetaraan kekuasaan dan pengaruh. Kedua, budaya lokal dan norma sosial. Ketiga, keterbatasan pendidikan dan kesadaran. Keempat, keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Kelima, komunikasi yang tidak efektif. Keenam, ketidakpercayaan terhadap proses partisipatif. Ketujuh, konflik internal dan perbedaan kepentingan. Kedelapan, intervensi eksternal yang tidak sensitif. Ini 8 poin menurut Thomas terkait tantangan ketika kita menggunakan
metode PPKP ini. Kedua, menurut pandangan ahli kedua, yaitu menurut Karto di Harjo 2019, kurang lebih ada 10 poin terkait tantangan. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, struktur kekuasaan lokal. Ketiga, budaya patriarkal dan diskriminasi gender. Keempat, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Kelima, keterbatasan kapasitas dan keterampilan. Keenam, komunikasi yang tidak efektif. Ketujuh, resistensi terhadap perubahan. Delapan, kurangnya sumber daya. Kesembilan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. 10, pengaruh eksternal yang tidak peka. Ini kurang lebih ada 10 poin tadi terkait tantangan menurut Karto di Harjo. Sekarang kita masuk ke ahli berikutnya, yaitu menurut Sverjat Miko, yang menyampaikan juga ada 10 tantangan kurang lebih. Yang pertama, kurangnya kesadaran pengetahuan. Kedua, budaya hierarkis dan tradisional. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Keempat, ketimpangan gender. Kelima, kurangnya keterampilan dan kapasitas. Keenam, komunikasi yang tidak efektif. Ketujuh, resistensi terhadap perubahan. Kedelapan, ketidakpercayaan terhadap pihak eksternal. Kesembilan, konflik kepentingan internal. Kesepuluh, intervensi eksternal yang tidak sensitif. Oke, tadi telah disampaikan terkait tantangan dari 3 ahli, yaitu dapat kami simpulkan kurang lebih ada 13 tantangan yang akan kita ketika menggunakan metode PPKP itu sendiri. Terus lanjut, yaitu pertama, ketidaksetaraan kekuasaan dan pengaruh. Kedua, budaya lokal dan norma sosial. Ketiga, keterbatasan pendidikan dan kesadaran. Keempat, keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Kelima, komunikasi yang tidak efektif. Keenam, ketidakpercayaan terhadap proses partisipatif. Ketujuh, konflik internal dan perbedaan kepentingan. Kedelapan, intervensi eksternal yang tidak sensitif. 9, ketimpangan sosial dan ekonomi. 10, struktur kekuasaan lokal. 11, resistensi terhadap perubahan. 12, kurangnya sumber daya. 13, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kita masuk ke poin pembahasan berikutnya, yaitu terakhir terkait ringkasan. Ini kurang lebih ada 4 poin yang saya munculkan terkait pembahasan kali ini terkait metode penggunaan metode PPKP, pemahaman partisipasi kondisi pedesaan. Yang pertama, kita masuk ke ringkasan pertama, yaitu PPKP atau pemahaman partisipasi kondisi pedesaan adalah hasil kontribusi para ahli seperti Johnson, Chambers, Timber, dan Perti. Mereka menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Berikutnya, yang kedua, kita masuk ke metode PPKP merupakan sebuah pendekatan perencanaan yang melibatkan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menggali sumber daya lokal, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Berikutnya terkait ringkasan prinsip-prinsip penggunaan pemahaman partisipasi kondisi pedesaan menurut para ahli melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, mempertimbangkan beragam perspektif dan kepentingan masyarakat desa, mengakui keberagaman sosial dan budaya, memperdaya masyarakat desa, menyelaraskan program pembangunan dengan tujuan berkelanjutan. Berikutnya yaitu tahapan dalam penggunaan pemahaman partisipasi kondisi pedesaan atau PPKP. Seperti yang dijelaskan oleh para ahli, dapat disimpulkan yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi, analisis data dan perumusan solusi, implementasi solusi dan evaluasi dan monitoring. Jadi saya ingin gambarkan bahwa metode penggunaan PPKP ini dia telah
ketika kita mensosialisasikan sesuatu, perlu kita memahami beberapa metode, yaitu yang kita maksud sesuai pembahasan saya terkait metode PPKP atau pemahaman partisipasi kondisi pedesaan, agar program perencanaan yang akan kita sampaikan itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kritik dan saran kami sangat berharap, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata yang kami sampaikan mohon dimaafkan, dan beberapa tinjauan teori yang kami kutip ada kekeliruan, mohon kami bisa diperbaiki bersama. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.